Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya baru saja mengikuti sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dan saya langsung saja menginterview salah satu kuasa hukum yang sebagai pemohon pra-peradilan. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo, selamat siang dan sehat selalu untuk semuanya. Ya, Mas Krisna, ini tadi saya mengikuti sidang pra-peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Jogja, dan Anda salah satu kuasanya ya. Itu ada berapa teman kuasanya yang diberi kuasa itu? Ada 4 orang termasuk saya. Ada Sasra Dimurti, saya Kusuma SH, ada Andreas Guntur Kurniawan SH, dan ada Beni Krisdianto SH. Ya. Itu sebetulnya seperti apa Mas sidang pra-peradilan? Kalau tidak keliru tadi saksi-saksi ya? Ya, tadi saksi dari kami ada 3 orang, saksi fakta 2 orang, dan ahli 1. Jadi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Iya. Kalau tidak keliru mantan wakil rektor ya? Ya, Pak Mudomo. Dari Fakultas Hukum ya. Saya tahu beliau itu pernah juga jadi dekan Fakultas Hukum juga itu. Itu seperti apa tadi keterangannya, mulai dari saksi, fakta sama ahli, Mas? Baik, kalau untuk materi pra-peradilan itu adalah materi sebelum perkara pokok disidangkan. Dia hanya objeknya ada 4. 1, berkaitan dengan sah tidaknya penangkapan, penahanan, kemudian penyitaan, kemudian penetapan tersangka. Jadi penetapan tersangka itu juga masuk kategori objek pra-peradilan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi 103/2015. Nah, yang kami tanyakan kepada ahli tadi, khusus Pak tadi, bagaimana tentang penangkapan, penahanan, penyitaan, kemudian tentang masalah penetapan tersangka. Artinya klien Anda sekarang posisinya ditangkap ya? Ya, ditahan. Ditahan ya? Masih di Polsek atau di Polres? Di Polsek ya. Ayo. Terus seperti apa tadi, Pak? Ya, jadi sepanjang dari keterangan tadi, kami pun sebelumnya sudah meminta izin untuk merekam proses persidangan suara. Pada dasarnya memang berdasarkan Perma tahun 2020 bisa direkam sepanjang bukan sidang tertutup. Dan izin itu kami sampaikan secara langsung dalam persidangan. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan pengujian terkait dengan sah tidaknya penangkapan, penahanan, kemudian penyitaan dan penetapan tersangka. Dari saksi fakta kami tanya, apakah ada surat yang diserahkan atau dititipkan oleh penyidik kepada tersangka, kemudian tersangka menitipkan kepada orang tuanya. Memang ada, tapi yang hanya kami komentari terkait dengan surat perintah dimulainya penyidikan. Memang sebelumnya belum ada kepada klien kami, hanya orang tuanya baru mendapatkan setelah lebih dari 7 hari, yaitu SPDP. Hanya persoalannya seperti apa teknisnya memang sudah diterangkan oleh para saksi. Hanya ahli menjelaskan pertanyaan dari kami, apakah sah pemberian SPDP itu memang tidak wajib pada keluarga, tetapi memang pada waktu ditahan menurut keterangan para saksi belum pernah dititipi oleh tersangka, kan begitu. Maka kami uji tadi melalui keterangan ahli sah tidaknya penerbitan SPDP yang lebih dari 7 hari, bagaimana permohonan izin dari ketua pengadilan untuk penyitaan lebih dari 7 hari bagaimana, kemudian walaupun dinyatakan dugaan tertangkap tangan menurut dari termohon, apakah kalau tertangkap tangan itu tidak harus diikuti dengan minimal 2 alat bukti, juga tidak boleh begitu, karena berdasarkan KUHP dan berdasarkan dengan putusan MK yang khususnya notabene terkait dengan seseorang ditetapkan menjadi tersangka, itu harus minimal 2 alat bukti yang cukup. Nah, 2 alat bukti itu apa? Kami uji juga tadi, apakah yang namanya visum et repertum itu keluar setelah pada saat ditahan atau bagaimana. Nah, itu penting juga, pengujian visum itu wajib. Jadi kalau proses ini yang ditegaskan dasarnya visum. Visum itu terbit setelah lebih dari 7 hari. Artinya orang ditahan dan ditangkap belum berdasar yaitu visum. Karena visum kan keluarnya tanggal 11 Juli. Dia ditahan tanggal 25 Juni. 25 Juni sampai 11 Juli kan lama. Berarti menahan orang belum ada visumnya, kan begitu. Itu saja yang kami garis bawahi, Pak Argo. Dan tadi menurut
keterangan saksi ahli terutama itu memang tidak terpenuhi ya, apa yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau berkaitan dengan bukti awal permulaan yang cukup tadi belum ada, tentu tidak sah secara hukum untuk menetapkan orang menjadi tersangka dan menahan. Ya. Kalau tertangkap tangan, saya sudah menegaskan pertanyaan saya, apakah bisa kalau toh pun tertangkap tangan lantas tidak ada dua bukti alat permulaan yang cukup? Nah, itu tidak boleh juga, itu wajib. Syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk menetapkan orang menjadi tersangka dan menahan dan menangkap orang itu minimal dua bukti permulaan yang cukup. Itu. Ya. Artinya bahwa keterangan dari saksi ahli terutama itu memang istilahnya boleh dikatakan bahwa itu Anda sudah sesuai dengan istilahnya apa yang sudah Anda lakukan itu, Mas. Ya, ini kan bagian untuk mekanisme kontrol, fungsi untuk mengontrol. Ini bagian kecintaan kami pun juga sebagai penasihat hukum terhadap institusi Polri yang harus presisi, akuntabel dan transparan. Sesuai keinginan Kapolri juga itu ya. Jadi kami ini bukan berarti memusuhi, tidak. Justru ini kecintaan kami. Kami sangat mencintai Polri dan ini bagian dari mekanisme kontrol saja. Kalau apapun ada suatu hal, mari kita benahi bersama. Bukan sebagai pengujian yang balas. Tidak, kami tidak punya tendensi apapun selain hanya untuk mekanisme kontrol dan untuk memperjuangkan hak asasi manusia, itu saja. Terakhir Mas Krisna, harapan Anda nanti seperti apa? Karena kan ini sidang pra peradilan cepat ini ya. Nanti mungkin selesai atau putusan hari apa ini? 7 hari, kemungkinan hari Rabu atau Kamis. Harapan kami lebih cepat lebih baik. Ya, karena kan ini saya lihat kan ini sudah sidang ke berapa ini ya? Ya, besok antara saksi dari pihak termohon. Setelah itu kemungkinan langsung kesimpulan dan putusan. Jadi kami meyakini majelis hakim dan khususnya kami berharap kepada penuntut umum supaya sabar terlebih dahulu sampai ada putusan pra peradilan, jangan dilimpahkan dulu perkara pokoknya. Supaya apa? Kita mendapatkan kepastian hukum yang tepat, yang benar. Dan kami mengharapkan kita ini sebagai catur bangsa bukan saling mengkoreksi dengan di luar aturan, tidak, kita justru saling mengingatkan dengan baik dan benar. Artinya tidak melulu kalah dan menang itu ya? Tidak hanya itu, kita harus mencari hal yang besar terkait dengan hak asasi manusia yang harus kita junjung tinggi. Dan keadilan masyarakat itu tadi ya? Keadilan masyarakat yang paling utama dan yang paling penting. Oke. Nah pemirsa, terima kasih Mas Krisna. Sama-sama, terima kasih Pak Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.